tinggal 2 juta rupiah. Itu kurang ajar namanya ya. Itu bohong, pembohong. Yang bisa ditarik itu adalah dana equity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di sini di channel Zero to One. Hari ini saya mau bahas tentang ada satu kejadian sebenarnya. Jadi salah satu subscriber ya. Jadi di channel YouTube saya itu yang nonton channel YouTube saya itu sebenarnya banyak yang pegawai pialang ya, calon pegawai pialang, dan banyak juga investor pialang yang sedang bermasalah dengan pialangnya, sedang bermasalah dengan brokernya, sedang bermasalah dengan akun tradingnya dan lain-lain, dan mereka selalu mengkontak saya untuk minta pendapat. Bagaimana ini? Nah, kemarin saya tidak bisa sebutkan namanya ya, karena itu privacy. Jadi ada yang mengkontak saya bahwa Mas, saya minta tolong ini akun saya di perusahaan pialang ini. Posisi equity itu saat itu masih berapa ya? 1.400 dolar equity-nya. Nah, itu seperti biasa, pegawai pialang mesti minta injek lagi, mesti tambah dana lagi. Dan itu menyebalkan. Ya, itu sangat menyebalkan. Kenapa? Karena ketika nasabah ini sudah hampir mati lah ya akunnya ya, hampir mati akunnya, lalu sudah hampir habis duitnya, kita mintain lagi dananya kegerus lagi ya, tergerus ke bawah harga lagi, floating lagi, akhirnya kita minta dana lagi sampai nasabah itu miskin. Itu kejam loh ya, itu sangat kejam. Jadi ya seperti biasa pasti nasabah tersebut curhat kepada saya, terus dia bercerita. Saya copy dulu. Bila dia bercerita tentang, Mas, saya disuruh injek lagi Mas, tapi saya sudah tidak ada dana. Nah, terus saya korek lah, kok bisa Pak, Bapak bisa join di situ, bisa join di perusahaan pialang itu berinvestasi. Nah, dia bercerita, soalnya Mas, ada saudara jauh saya itu berkata bahwa investasi di sini tuh bisa balik segini duitnya, langsung bisa besar, bisa baliknya banyak kayak gitu. Nah, dan bangsatnya ya, ini bangsatnya saudaranya ini yang bekerja di perusahaan pialang menjadi broker ini, sepertinya dia masih broker baru lah ya. Ketika nasabahnya ini mau tutup rekening ya, terus dia bertanya, kalau saya tutup rekening saya ini, saya mau tutup rekening, kira-kira duit saya yang bisa tarik tinggal berapa? Tinggal 2 juta rupiah. Itu kurang ajar namanya ya. Itu bohong, pembohong. Yang bisa ditarik itu adalah dana equity. Equity yang kalau laporan kita punya laporan financial statement itu biasanya itu ada equity. Nah, itu sisa dananya kita setelah semua posisi kita dilepaskan, posisi semua yang kita settle semua, dana segitu itu kita bisa tarik. Di situ tertulis 1.400 dolar, berarti yang dana yang bisa ditarik ketika pelepasan posisi dan lain-lain itu ya sekitar 1.400 segitu. Tidak mungkin langsung jatuh ke 2 juta rupiah aja, itu bohong. Jadi kemarin saya sudah bisa langsung bicara sama nasabahnya bahwa Pak, itu bohong ya, itu bohong, dan itu kurang ajar itu brokernya kayak begitu itu. Nah, setelah tetap bapaknya itu tadi saya sudah kasih tahu untuk bersikeras mending tutup akun aja daripada dananya keseret. Malah si WPB-nya berkata, akhirnya kan bukan berkata, jadi tiba-tiba si nasabah ini menyuruh WPB-nya atau wakil pialanya atau brokernya tadi ini untuk segera tutup account, lepas semua posisi yang ada saat itu, dan dia mau duitnya yang tersisa itu bisa ditarik. Nah, ini salah satu trik-triknya lagi WPB biar nasabah tidak bisa langsung tutup account. Dia langsung mengatakan, Pak, untuk posisi untuk seperti itu kami tidak bisa. Jadi kami tidak bisa melakukan pelepasan posisi semuanya untuk penutupan account. Yang hanya bisa melakukan seperti itu nasabah. Dan itu juga bohong ya, itu bohong. Jika nasabah sudah memberikan izin, jika nasabah sudah memberikan perintah kepada kita untuk melakukan suatu action di akunnya dia, itu berarti sudah bisa.
Jadi jangan pernah bikin trik-trik kotor agar nasabah kalian itu bisa berubah pikiran untuk untuk berubah pikiran agar mereka tidak bisa mengambil sisa dana mereka. Kebayang nggak itu? Jadi duit mereka ini sisa duit mereka itu $1.400 yang hanya bisa ditarik dari dana yang masuk itu 120 jutaan kalau tidak salah. Itu pun dana 120 juta tadi itu dari hasil menggadaikan surat BPKB mobil. Itu kebayang nggak itu? Kejamnya kalian itu loh. Brokernya itu saya nggak tahu ya, itu ngasih ide untuk untuk menggadaikan BPKB mobil. Padahal dia itu kerjanya ya pegawai swasta biasa. Bukan orang-orang yang punya tabungan banyak, yang punya duit nganggur. Itu salah banget gitu loh. Dan endingnya ternyata setelah saya berikan saran seperti itu, BPB-nya juga, wakil pialangnya juga tidak mau untuk settle posisinya semua, dia tidak mau menyelesaikan semua posisi. Akhirnya saya menuntun bapak itu tadi untuk, Pak, klik ini, langsung di liquid semua posisinya, bapak tinggal ambil dananya. Setelah itu dilakukan, nasabahnya lega dan berterima kasih. Dan saya cuman bicara sedikit bahwa yang sudah terjadi biarin ya, duit masih bisa dicari, yang penting bapak masih bisa dapat uang sekitar $14.000 itu tadi. $1.400. Jadi apa yang terjadi kemarin sudah lupain, biarin. Yang penting bapak fokus aja, daripada tetap masih ada akun ini, masih ada posisinya, masih ada, dan bapak masih terkatung-katung nasibnya tidak tahu bagaimana. Jadi bapak setiap hari bakalan dihantui rasa ketakutan, rasa cemas dan lain-lain. Ya karena itu tadi, trading $1.400, dana tersisa equity-nya paling sekitar 10 poinan itu sudah habis itu uang. Kalau harganya bergejolak 10 poin itu habis, bakalan habis itu duitnya. Nah, itu saja teman-teman. Jadi saya berpesan kepada kalian semua bahwa yang masih bekerja di perusahaan pialang, broker, jadilah broker yang jujur agar kalian bisa dipercaya ya. Jangan menjadi seorang broker yang tidak punya hati ya. Kalian itu diberikan kemampuan untuk mempersuasi orang, jangan dijadikan itu sebagai ajang untuk membawa kehancuran bagi orang lain. Kayak gitu. Jadi kalian sudah tahu ya, kalau orang ini tidak punya uang, jangan digoda-godain lagi atau diiming-imingi lagi dengan hal-hal yang tertentu agar dia mau closing masuk ke jadi nasabah kalian dengan cara-cara seperti tadi, menggadaikan rumah, menggadaikan mobil. Kalau rugi gimana? Mereka tidak punya uang lah. Mobil mereka hilang surat-suratnya. Kalau mereka nggak bisa bayar, gimana? Itu yang saya katakan. Kan harus punya empati lah, harus punya rasa kasihan lah sama nasabah itu. Prospek nasabah yang memang ya punya uang beneran, yang punya duit nganggur, yang memang mengerti akan resiko. Kalau mereka tidak mengerti akan resiko, yang mereka tahunya cuman yang baik-baik aja, ya kalian pengecut kalau gitu, kurang ajar namanya. Oke? Terima kasih teman-teman. Itu dulu dari saya. Kalau jika kalian merasa video ini manfaatnya, share ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa like dan subscribe karena itu sangat berarti buat saya ya. Saya semakin bersemangat untuk bikin konten lagi. Oke, terima kasih. Segitu dulu dari saya, Muhammad Ikhlas, di sini di channel Zero to One. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.